Halo Sobat Bisnis, selamat datang di episode terbaru Ramalan Saham. Gimana? Kalian udah perhatiin belum tips-tips dari kepala riset? Pertama dari Pak Franky, jangan pernah lolos yang baju merah. Yang kedua dari Pak Wawan, belilah saham yang selalu kalian pakai sehari-hari. Dari dua tips itu, kita akan ngebahas soal sektor retail. Kenapa? Pertama, karena sektor retail itu masih terkoreksi, otomatis masih pada merah dong. Yang kedua, sehari-harinya itu kita pakai. Misalnya, baju dari MAP, handphone dari Era Jaya, furnitur dari S Hardware, atau bahkan celana dari Ramayana dan LPPF. Makanya, saksikan terus Ramalan Saham. Oke Sobat Bisnis, sekarang gue udah bersama Ria Situmorang yang pada episode sebelumnya telah menjelaskan kepada kita semua itu sektor farmasi ya. Tapi untuk di bisnis, dia juga memegang sektor retail. Nah, kita bakal bahas nih sektor retail di hari ini. Halo ya, gimana kabarnya? Halo Ndo, jumpa lagi nih Ndo. Yoi, tapi untuk yang kali ini nggak ada gelas kosong ya? Oke. Lucu. Jadi ya, sobat bisnis pada pengen tahu. Sektor retail itu kan so far masih terkoreksi ya? Iya. Karena banyak mall yang tutup, sehingga penjualan mereka menjadi terkoreksi dan berimbas pada kinerja saham juga. Benar. Sebenarnya nih ya, prospek dari sektor retail atau kinerja sektor retail gimana sih? Nah, gini Ndo, kalau gue bisa bilang kan di sektor retail itu yang paling terdampak itu gara-gara PSBB kemarin kan di kuartal 2. Orang nggak mau datang ke mall. Nah, itu salah satu sentimen negatif bagi sektor retail. Terus itu kalau bisa dibilang di kuartal 3 juga karena ada PSBB kedua, orang juga masih mempertimbangkan untuk datang ke mall. Nah, itu yang buat kinerjanya itu paling terdampak di kuartal 2 dan di kuartal 3. Tapi kalau kita ngelihat dari analis nih, mereka tuh udah looking forward ke 2021 dan 2022. Mereka tuh nggak ngeliat lagi di 2020 itu, ya kita udah tahu lah retail gimana ya. Jadi mereka udah 2021 aja deh gitu. Oke, berarti optimistis ya kalau dari analis untuk 2021 dan 2002 bahwa kinerja mereka bakal pulih. Benar. Oke, jadi sobat bisnis nih, untuk sektor retail sendiri kita bakal ngebahas 5 emiten karena 5 emiten ini termasuk dalam mid cap sampai dengan mid cap. Itu yang pertama adalah Ramayana atau Ralph. Yang kedua LPPF atau Matahari. Yang ketiga adalah Aces atau S Hardware. Yang keempat adalah MAPI, holding dari MAP Mitra Adi Perkasa ya. Benar. Yang kelima adalah Era Jaya. Nah, untuk MAPI, Ralph dan LPPF itu mereka department store yang menjual baju kebanyakan ya. Sementara untuk S Hardware menjual furnitur dan Era Jaya menjual peralatan elektronik. Nah ya, kalau dari kinerja keuangan mereka untuk kuartal 3, 5 emiten itu gimana sih penjualannya? Nah, gue bahas dari fashion dulu ya. Yes. Kan ada yang segmentednya itu beda. Ya, MAPI. MAPI. Kalau MAPI itu kan lebih ke ya orang eksklusif ya, menengah ke atas. H&M. H&M itu nggak MAPI lu. Apa H&M dong? itu Zara, Mango, Seibu, Sogo. Adidas, gitu. Nike. Bener. Nah, Planet Sport.
prospeknya di kuartal 4 ini karena ada THR juga ya, terus ada bonus-bonus lagi. Nah, mereka akan mengeluarkan duit nih untuk beli-beli barang-barang seperti Adidas, Nike, di Zara. Nah, itu makanya prospeknya itu lebih ada, bisa dibilang kenaikan penjualan lah. Nah, tapi dibarengi juga harus ada diskon nih, karena mereka harus menurunkan inventory kan di MAPI. Sementara kalau di RALS dan LPPF ini, kalau gue bilang, dari beberapa analis yang gue pernah ngomong nih, LPPF itu dan RALS itu kan di menengah ke bawah ya. Dan mereka itu sebenarnya momentum banget. Mereka sangat terpengaruh sama momentum lebaran kemarin. Mereka nggak bisa grab orang-orang di lebaran kemarin. Sementara di MAPI mereka bisa grab orang-orang yang Natalan. Waktu itu gue juga pernah liputan kalau misalnya direktur daripada RALS itu mengatakan bahwa mereka memang tergantung penjualan di bulan Juli, sekitar Juli ketika sekolah dan lebaran. Waktu itu pasti penjualan mereka naik. Nah, kalau untuk elektronik kayak Era Jaya atau furnitur kayak S Hardware itu gimana ya? Nah, ini nih yang menarik nih. Kalau gue ngeliat ya, sebenarnya kinerja Era Jaya secara keseluruhan itu sebenarnya stabil, nggak naik dan nggak turun. Tapi mereka itu pinter, bebannya itu mereka tekan. Jadi mereka masih bisa menaikkan namanya profit. Itu Era Jaya, itu mereka pinter banget. Kalau S Hardware nih, S Hardware karena dia lebih banyak ke furniture, ke hobi. Orang kan sekarang lagi gemar-gemarnya nih berkebun, pelihara ikan, bener. Makanya orang itu tetap aja bertransaksi itu di S Hardware. Halo Mas. Halo. Mau dong, Iga Membara kalau nggak salah itu trademarknya artis ya, Iga Mas Hardi. Gue mau juga deh. Iya. Saya fans dia sih, jadi itu aja. Iya. Sama sesuai titik sejuknya. Kalau gue ngeciti aja deh Mas. Oke, sip. Thank you ya Mas. Thank you Mas. Nah ya, sambil nunggu menunya datang, kalau nggak salah mereka juga ada penutupan gerai ya. Kan soalnya PSBB otomatis ada pembatasan untuk yang buka di mall, jadi mereka nggak dapat income yang di mall. Ya, itu banyak nggak sih yang ditutup sama mereka? Sejauh ini sih kita ngelihat karena beberapa yang terbuka itu kan salah satunya Ace ya. Kalau yang lain-lain sih gue belum ada update nih sebanyak apa. Cuman yang gue lihat itu Ace itu memang kebanyakan itu ditutup gara-gara pindah gerai ke lebih besar atau memang masa sewanya itu udah berakhir jadi pindah ke daerah yang berdekatan gitu. Tapi kalau gue lihat sih yang terakhir kali itu Pubex yang MAPI ya lumayan gede sih, banyak banget yang ditutup gara-gara mallnya sendiri sih. Mallnya yang tutup, nggak beroperasi gitu. Jadi sobat bisnis nih, untuk S Hardware itu dimiliki oleh Kawan Lama Group. S Hardware sister company-nya itu Informa. Yang menjadi menarik dari S Hardware itu adalah karena mereka nggak punya kompetitor sama sekali. Benar nggak? Ada sih, ada. Siapa? Hero Supermarket, mereka punya IKEA. Gua baru tahu tuh. Jadi selama ini yang punya IKEA adalah Hero. HERO, tapi mereka kinerjanya kurang bagus ya. Aduh, karena mereka masih disokong supermarketnya sih. Yang gedenya itu supermarketnya bukan IKEA-nya. Jadi tuh ya kalau dibandingkan Ace ya lebih mantepan Ace lah. Ya. Wih, Mas, mantap nih. Wah, teh lecinya sini Mas. Wih, mantap. Wih, mantep nih kayaknya. Sip. Wah. Wow. Mantap banget kayaknya. Makasih ya Mas ya. Wah, terima kasih ya Mas. Oke ya, nih kita sudah di penghujung tahun. Ada bocoran-bocoran nggak dari para emiten itu untuk 2021? Kita selalu update, tapi menurut dari apa yang sudah terjadi di tahun-tahun lalu, itu pasti ada year end sale kan? Yes.
pasti ada ya sel-sel Natalan akhir tahun. Itu pasti biasanya MAPI akan selalu bikin itu untuk menurunkan tingkat inventory mereka. Nah sama juga dengan biasanya LPPF sih akan terus gitu, terus kayak gitu. Ace juga terakhir kali gue ada update itu mereka punya promo nih. Promo mereka itu ada ulang tahun kan. Nah pas-pasan nih sama akhir tahun. Nah mereka juga bikin promo. Itu sih supaya bikin ya paling nggak tahun ini nih inventory mereka itu turun. Jadi barangnya itu keluar semua. Gitu. Nah itu sobat bisnis. Pilihannya ada dua. Kalian mau belanja produknya atau belanja sahamnya. Itu aja. Nah, nih ya, terakhir nih, kita mesti nelpon analis nih. Boleh. Gak seru dong kalau nggak ada analis. Boleh. Tapi biasanya gue nelpon analis yang cowok. Lu ada kenalan nggak analis yang cewek? Ada dong. Pakai handphone lu aja kalau gitu. Yang khusus retail ya? Gue punya nih, Mbak Vanessa namanya dari RHB Sekuritas. Wih, mantap. Kita telepon ya. Ya, loudspeaker. Halo Mbak Vanessa. Halo, Ria Mbak Mbak. Vanessa. Iya, halo. Ini ada Pandu Mbak. Dari Bisnis Indonesia juga. Mbak Vanessa mau nanya dong. Nih sobat bisnis pengen tahu nih prospek dari sektor retail untuk 2021 gimana sih Mbak? Ini itu overweight ke sektor retail. Jadi kami melihat prospek yang cukup baik dari sektor retail karena kita tahu memang tahun ini bisa dibilang low base. Jadi tahun depan kita expect adanya peningkatan terhadap earnings. Itu kalau misalnya saya kayak untuk Matahari ya, sampai dengan Matahari, Ramayana dan juga untuk Mitra Adi Perkasa itu bisa di sekitar 200 sampai 400% dari tahun ini. Jadi kita melihat bahwa earnings recovery-nya juga cukup besar ya tahun depan. Tapi ini tapi ekspektasi kita adalah bahwa recovery akan lebih terjadi itu di second half 2021. Kenapa? Karena ekspektasi kita adalah vaccine deployment will be expected to come by second half 2021. Oh gitu Mbak Vanessa. Nah ini kan kalau di retail kan banyak banget nih emitennya Mbak. Ada yang di fashion, ada yang di hobi, ada yang di elektronik. Kira-kira yang mana sih yang merekomendasikan? Topik kita Mitra Adi Perkasa sama Era Jaya sih sampai saat ini. Kalau untuk Mitra Adi Perkasa karena kita lihat kayaknya untuk purchasing power dari mid to up segment masih cukup resilient. Terus juga karena 20-30% pendapatan dari high end product itu adanya dari biasanya dilakukan pembeliannya itu di luar negara asal ya, di luar home countries. Jadi kita melihat dengan international borders yang juga masih cukup strict, ini bisa untuk pembelian dari barang-barang high end itu menguntungkan Mitra Adi Perkasa karena memang mereka punya brand yang end to end yang untuk high end fashion dan juga high end produk lain gitu. Terus juga kalau untuk Era Jaya kita melihat bahwa pasar smartphone masih cukup sehat untuk tahun-tahun mendatang dan juga inisiatif mereka untuk masuk ke bidang-bidang lainnya seperti IoT ataupun memperbesar porsi penjualan retail harusnya bisa membantu untuk memperbaiki margin ke depannya. Mbak, yang terakhir nih, target harganya berapa nih Mbak untuk emiten yang telah Mbak Vanessa rekomendasikan tadi? Target harga untuk Era Jaya itu di 2.200, untuk MAPI di 1.000. Saya rasa sih masih jadi momentum ya karena untuk harganya sendiri kan masih turun dari year to date gitu, jadi masih bisa jadi momentum untuk masuk sih saat ini kok. Bagus banget nih Mbak untuk analisisnya Mbak Vanessa soal sektor retail dan juga rekomendasinya. Mbak, thank you ya. Nanti kita telepon lagi untuk program ramalan saham berikutnya. Sip. Thank you Mbak Vanessa. Dadah. Oke nih ya. Penjelasan udah, telepon analis udah. Sebelum tips, kita makan dulu nih. Oke, siap. Mantap. Nih sobat bisnis. Bakmi Iga Membara. Trademarknya Iga Masardi di Bakmi Sejuk. Kalau kalian pengen nyobain, kalian bisa datang ke alamat ini. Pokoknya di sini deh.
Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, kan tersentuh alna lagu semerdu kopi dangdut. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass. Bagaimana sih rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika. Perbanyak referensi dan selamat berinvestasi.